Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, mahasiswa semester 4 program studi ilmu hadis yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu lagi, meskipun pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu berjalan secara online, tidak seperti dua pertemuan yang sebelumnya kita selalu offline. Ini karena saya sekali lagi mohon maaf, ini karena ada dinas luar yang dibebankan kepada saya dan dosen-dosen yang lainnya untuk menemani mahasiswa semester 6 dalam program PKL atau praktek kerja lapangan yang ada di Bali sana. Semoga dengan pertemuan ini Allah melimpahkan karunia-Nya berupa kemudahan kita dalam langkah ke surga nanti, seperti yang difirmankan, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah untuk menuju tempat mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke surga nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam masuk surga karena mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita membincang kemarin tentang profil Imam hadis di abad keempat Hijriah atau sekitar 337 Hijriah lahirnya beliau, kemudian meninggal pada 400 Hijriah, yaitu Ibrahim As-Samarqandi, Abdullah Al-Lisi As-Samarqandi namanya, Muhammad bin Abdullah Al-Lisi As-Samarqandi. Beliau adalah keturunan dari Uzbekistan, negaranya sekarang yang kita kenal sebagai Uzbekistan, atau negeri-negeri Mawaro'an Nahar, yaitu di belakang sungai-sungai, yaitu sungai Tigris dan Eufrat yang ada di Iran sana, Irak dan Iran. Maka hari ini kita akan membincang tentang Al-Ikhlas, yaitu bab pertama daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih adalah mengingat, al-ghafilin orang-orang yang lupa. Di sini teman-teman semuanya, beliau mencatat dan mengetengahkan tentang ikhlas kepada kita semuanya yang akan kita kaji bersama-sama. Ikhlas itu apa teman-teman semuanya? Adalah menyandarkan seluruh perbuatan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada orang lain. Tidak karena ada orang yang lain melihat kita, tidak. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, ibadahku, hajiku ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Bukan karena ingin dilihat orang lain. Andaikan kita itu beramal, ternyata amal kita ingin diketahui orang lain. Misalkan kita haji, misalkan ingin sekali kalau kita selesai pulang dari haji, orang-orang akan memanggil kita Pak Haji atau Bu Haja, maka ini termasuk adalah riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhfafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan dari kalian semuanya adalah asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Terus apa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ar-riya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riya. Riya adalah ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Dia sedekah, berkata kepada pengurus masjid,
wahai pengurus, nanti kalau memang saya sedekah 10 juta, maka tulislah yang sangat besar sekali di pengumuman masjid paling depan, sehingga orang lain akan bisa melihat nama saya, hajah atau haji siapa, bersedekah sekian puluh juta untuk masjid ini, dibayar tunai langsung. Oh, ini luar biasa. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang riya. Fayaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil ibadu bi a'malihim, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala di hari dibalasnya amal-amal hamba, idhabu ilal ladina kuntum tarauna lahum fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin perlihatkan amal kalian di dunia, fangduru hal tajiduna indahum khaira, apakah kalian bisa melihat dari kebaikan mereka? Tidak mungkin mereka akan mendapat atau memberikan kalian kebaikan di akhirat nanti, tidak mungkin. Hanya Allah lah yang akan memberikan kebaikan. Tapi orang-orang yang ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala seperti halnya satu buah biji, satu biji dia tanamkan menumbuhkan 7 batang, setiap batangnya mempunyai buah dan setiap buahnya mempunyai 100 biji. Jadi ada 700 lipatan yang terjadi. Maka orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah dia tapi meskipun kecil 1000 misalkan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan 700 lipatan. Masya Allah. Al-Faqih mengatakan, seorang imam faqih mengatakan, innama yuqalu lahum dalika bi anna amalahum fid dunya kama kana ala wajhil khida. Orang-orang yang beramal karena di dunia saja itu adalah seperti halnya orang-orang yang khida, berkhianat dia. Padahal orang-orang yang berkhianat itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafikin adalah orang-orang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah itu telah berkhianat kepada mereka. Artinya apa? Sama kita, artinya seperti halnya orang-orang munafikin. Orang munafikin itu teman-teman semuanya, salat dia hanya ketika waktu orang-orang bisa melihatnya saja, yaitu maghrib, asar saja, itu sudah seperti itu. Isya dia tidak sholat karena tidak mungkin orang bisa melihatnya, gelap itu sudah gelap. Apalagi subuh itu orang sudah tidak melihatnya lagi, saking gelapnya Madinah ketika waktu itu, belum ada penerang dan lain sebagainya. Mereka hanya cukup dilihat saja. Ini adalah orang-orang munafikin, maka tidak boleh kita menjadi seperti mereka. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ana aghnas syuraka anis syirki, aku adalah orang yang kaya, maha kaya, ya, dari syuraka min anis syirki, dari orang-orang yang menyekutukanku. Menyekutukan seperti apa? Amal kita kalau memang kita hadiahkan kepada orang lain untuk dilihat, maka kita seakan-akan syuraka Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik yang kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana bariun minhu, maka aku tidak ingin menerima amal tersebut. Ini teman-teman semuanya. Mangkana yuridul ajila ta'ajjalna fiha ma nasya, barang siapa yang ingin kebaikan di dunia dipercepat dia, maka aku akan mempercepat pahalanya di dunia saja. Ingin dia hanya dilihat orang lain, ingin dia dieluk-elukan orang lain karena sedekahnya, maka dia hanya akan mendapati di dunia. Tapi waman aradal akhirah, tapi orang-orang yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dia bersungguh-sungguh berjuang untuk kebaikan tersebut, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka perjuangannya tersebut akan disyukuri. Ini teman-teman semuanya,
Dua ayat ini gambaran bahwa orang-orang yang memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'yuhum masykura, perumpamaan kebaikan mereka itu akan disyukuri kelak di akhirat nanti. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau kebaikan itu dilihat di akhirat, dia hanya pengen dilihat di dunia, dia ingin dipuji orang bahwa dia itu adalah orang yang dermawan, dia ingin dipuji orang bahwa dia itu adalah orang yang haji, maka dia hanya mendapatkan di dunia saja tanpa melihat amal kebaikannya di akhirat nanti. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan rubba shaimin laisa lahu haddun min siyamihi. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapati puasanya lapar wal atos dan dahaga saja. Bisa jadi dia itu bukanlah orang yang berpuasa. Mungkin mulutnya berpuasa, dia tidak makan, tapi lidahnya tidak berpuasa. Artinya dia menyakiti tetangganya, ghibah sana sini, mengatakan bahwa ini adalah kualitas baik tapi sesungguhnya adalah buruk, dia menipu orang lain, maka sesungguhnya dia tidak memuasakan mulutnya, dia tidak memuasakan lisannya, dia hanya memuasakan mulutnya saja tanpa memuasakan lidahnya. Padahal lidah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik. Baiklah kita, dengan kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan pula di akhirat nanti. Wa qadimna ila ma amilu, dalam ayat ini mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan aku berikan amal kepada orang-orang yang beramal di dunia, tapi amal tersebut seperti halnya debu yang tertiup, tidak ada gunanya teman-teman semuanya. Kalau memang ada riya, kesombongan dan perlihatan yang ada di dalam diri kita, ingin dilihat orang lain, maka tidak ada gunanya amal yang kita laksanakan. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat fenomena yang terjadi di awal-awal dakwah dulu, bagaimanakah dia di depan matanya melihat para budak dicambuki dan ditindihi bata yang sangat besar oleh tuan-tuannya karena mereka adalah orang-orang yang masuk surga awal-awal atau masuk Islam awal-awal. Tapi sang tuan kemudian marah terhadap budak tersebut, akhirnya dibawalah budak tersebut di tengah-tengah terik mentari yang sangat membakar, dicambuki. Melihat hal tersebut, kemudian dibawalah uang yang tersisa di rumahnya, kemudian menawar harga tersebut, harga budak tersebut, akhirnya dimerdekakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menuliskan fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan oleh Allah dalam setiap kebaikannya. Ini teman-teman semuanya yang harus kita ketahui tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Orang yang berikhlas itu harus meninggalkan 7 dan melaksanakan 7. Meninggalkan 7 itu apa? Pertama, ay'amala bil khauf dunar roja. Dia itu beramal, ya, mengamalkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dunal hadr, tanpa harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu minuman itu haram, tapi dia tetap mabuk. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tapi dia tetap berzina. Dia tahu bahwa sesungguhnya ini kurang baik dimakan, maka sesungguhnya kita tidak harus memakannya. Inilah teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sambung dalam bab yang kedua. Selain keikhlasan,
adalah yang kedua ini al-mautu wa syiddatuhu, kematian dan dahsyatnya kematian. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba liqa Allah, seorang pasti akan mati teman-teman semuanya. Tidak mungkin seorang bisa hidup untuk selama-lamanya, tidak mungkin. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kematian, maka Allah juga mencintai pertemuan dengan orang tersebut. Tapi orang-orang yang tidak cinta tentang kematian, maka Allah juga benci terhadap orang tersebut. Kadang kita takut yang namanya kematian. Kadang kita takut bisa ditipu orang lain dan lain sebagainya. Dan ketakutan ini sangat wajar terjadi. Namun jangan sampai kemudian ketakutan ini membuat kita hancur semuanya. Kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya orang itu pasti akan mati. Dan kematian itu adalah hal yang akan kita lalui bersama. Semuanya dari kita pasti akan mati. Baik itu muda ataupun tua. Baik itu di rumah ataupun di kuburan, baik itu di sawah dan lain sebagainya, semuanya pasti mati. Dalam setiap kematian itu ada syiddahnya, ada sakaratnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga merasakan betapa sakaratul maut itu sangat sulit sekali. Seperti halnya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa qadra syiddatul mauti wa karbuhu 'alal mu'min ka qadrati salasumi'ati darbatin bisawfi. Perumpamaan orang-orang yang mati dari orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika waktu mati dia disayat-sayat dengan pedang 300 kali di tempat yang sama. Ini subhanallah, mengerikan sekali. Ada yang mengatakan bahwa kematian itu seperti halnya kalau kita lihat pancing itu ditaruh di sini kemudian ditarik lagi. Nah, itulah kematian seperti itu, sangat menyakitkan sekali. Ada yang mengatakan bahwa seperti halnya ribuan ditimpakan di tempat yang sama juga dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat ulama masing-masing. Sehingga di sini teman-teman semuanya, jangan sampai ketika waktu datang ajal kepada kita semuanya, kita minta untuk ditunda. Laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, jika aku bisa meminta kepadamu, akhirkanlah ajalku sampai fa'saddaqa wa aku minas sholihin, sehingga aku bisa sedekah kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang salih. Jangan sampai kita datang kepada kita kematian kemudian kita mengatakan seperti itu, ya Allah kembalikan aku di dunia dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Padahal itu tidak mungkin bisa terjadi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa mengulurkannya atau memajukannya. Dalam hadis Rasul yang lain, Rasul juga mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 sebelum datang 5 kepada kalian. Pertama adalah syababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman semuanya adalah mahasiswa yang masih muda-muda. Gunakanlah waktu muda sebaik-baik mungkin dengan thalabul ilmi, dengan manfaat untuk orang-orang lain, dengan bekerja, dengan mengumpulkan uang, sehingga ketika kita tua nanti menjadi orang yang sukses nanti, dielulukan masyarakat. Inilah jerih payah saya ketika waktu muda. Namun ketika waktu muda ternyata kita menjadi orang-orang yang tidak baik, ya, kita santai-santai di waktu muda, jangan berharap ketika waktu tua menjadi orang yang berguna kepada orang lain. Wasihhataka qabla saqamika, dan gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu.
Kita sebelum sakit, gunakanlah kesehatan kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Apa yang sudah kita berbuat untuk orang lain? Apakah kita menjadi orang yang bermanfaat di mata masyarakat, di mata orang lain, ataukah kita menjadi orang yang mudarat di mata orang lain? Wa faraghaka qabla syaghlika. Nomor 3 adalah gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Kalau memang sudah kita kerjaan sudah banyak, sulit kita bermanfaat untuk orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa, teman-teman semuanya. Maka gunakanlah waktu luangmu ini sebelum datang masa sulitmu. Qabla wa ghina'aka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang terakhir, yang paling kita tekankan dalam bab ini karena kita membincang tentang kematian, wa hayataka qabla mautaka. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Maka disinilah kalau sudah datang kematian kepada kita semuanya, sulit kita untuk mencegahnya. Dan kita disunahkan oleh Rasul SAW untuk mengingat atas kematian. Aksiru dzikra hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat hadimul ladzat, yang menghancurkan kelezatan di dunia ini. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Ini yang ingin saya sampaikan dalam 2 bab ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.